Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan kami dengan channel Sunsen. Kali ini kita akan meliput penangkaran murai batu di tempatnya Cak Kusa ini. Mungkin kandangnya ada di sana, kita langsung ke sana aja. Sobat Kecemannya, dengan Cak Kusa ini yang sudah sukses menangkarkan burung murai batu. Perkenalkan Cak Kusa ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kicomania. Nama saya Muhammad Husaini dari Penangkaran Karunia BF Sidoarjo. Mari teman-teman, kita langsung ke kandangnya Cak Kusa ini. Halo, Bolo Kicomania, jumpa lagi dengan kami, channel yang akan membahas terkait dengan perburungan, dengan Kicomania. Kali ini kita akan tanya-tanya dengan Om Kusa ini, yang dimana beliau ini sudah sukses menangkarkan burung murai batu ini mulai tahun 2009, dan sekarang kandangnya sudah ada 6. Ini kita mau tanya-tanya ini Cak Kusa ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa dulu Bolo Kicomania. Halo Bolo Kicomania. Beliau ini sudah sukses menangkarkan burung murai batu mulai tahun 2009. Ini Cak Kusa ini kita mau tanya-tanya. Ini mungkin nanti ilmunya ini bisa dibagi-bagi dengan Bolo Kicomania. Mungkin khususnya bagi pemula. Bagaimana caranya bagi pemula itu kalau mau menangkarkan burung, khususnya ini burung murai batu. Iya. Mungkin secara umum dulu, secara umum kira-kira seperti apa untuk bagi pemula yang ingin menangkarkan burung murai batu. Oke. Bolo Kicomania, bagi Bolo Kico yang ingin menangkarkan khususnya jenis burung murai batu, yang pertama yang perlu disiapkan adalah tempat, yaitu kandang penangkaran dulu. Kalau sudah ada kandang penangkaran, yang kedua adalah pemilihan bibit atau pemilihan materi indukan. Bisa tergantung Bolo Kicomania mau yang seperti apa. Bisa dari terah lapangan atau bisa juga pilih yang terah ekor panjang, bebas. Itu tergantung minat dari Bolo Kicomania. Kalau sudah kandang terus materi indukan, langkah selanjutnya adalah penjodohan. Lah, penjodohan di sini kalau bagi pemula itu memang agak mudah-mudah gampang, mudah-mudah sulit lah. Tapi untuk yang sudah lama di dunia kicau, ini mungkin ya mudah untuk penjodohan. Terus kalau sudah penjodohan, yang keempat selanjutnya adalah
proses perawatan trotol. Sebelum proses perawatan trotol, di proses pengeraman itu banyak sekali kendala yang ada di proses pengeraman. Ada indukan yang buang telur, ada indukan yang tidak mau meloloh anaknya, ada juga indukan yang sulit berjodoh juga ada itu bolokicomania. Lah itu perlu dipahami di situ. Ini kan tadi sudah dijelaskan ya secara umum tadi yang yang harus disiapkan khususnya ini bagi pemula ya, bagi pemula yang mau menangkarkan ini mungkin kan masih gambarannya seperti apa. Tadi sudah dijelaskan ada 4 tahapan tadi. So, yang pertama mungkin ini terkait dengan penyiapan kandang. Kalau penyiapan kandang itu kan selama ini yang kita dengar dari ini yang kita ini ya dalam bayangan kita itu kandang itu harus disiapkan yang seperti apa sih? Seperti halnya manusia, burung juga butuh tempat yang nyaman, tempat yang sepi, yang cocok untuk dia berkembang biak. Tentang ukuran kandang bebas macam-macam ya. Ada sobat-sobat yang pakai kandang gantung, ada juga yang pakai kandang permanen seperti yang ada di belakang saya ini, samping saya ini. Nah, untuk masalah ukuran, untuk punya saya sendiri, masalah ukuran untuk lebarnya 90 cm sesuai dengan lebar dari kawat ram ini, dan tingginya 2,4 sesuai dengan tingginya seketan kalsiput ini yang tingginya 2,4. Kenapa saya pakai itu? Satu, untuk pembuatannya praktis, kita tidak perlu motong-motong, tidak perlu banyak membuang yang tidak perlu. Jadi langsung kita terapkan untuk tinggi 2,4 dan lebarnya ram ini 90 cm. Jadi untuk pembuatannya sangat praktis. Itu untuk pembuatan kandang. Terus yang perlu dipersiapkan lagi adalah tempat pakan sama gelodok. Nah, kalau bisa untuk gelodok, tempat dia mengeram itu usahakan jauh dari pintu. Ya, usahakan jauh dari tempat depan ini. Karena membuat dia merasa lebih nyaman daripada kita letakkan tempat gelodok di samping atau di depan pintu ini. Terus tempat pakan juga perlu diperhatikan. Dan yang paling penting adalah untuk murai batu adalah tempat mandi. Seperti yang Anda lihat itu di dalam kandang ini ada tempat mandi yang ini sekarang ini tidak bisa digunakan karena bocor. Nah, diganti dengan cepuk itu tempat mandinya. Ya. Oh ya, Cak Kosa, ini tadi kan sudah dijelaskan ya kalau untuk masalah kandang sudah dijabarkan, sudah dijelaskan secara detail bahwa seperti tadi meskipun di atas juga bisa. Sekarang yang tahap kedua, kalau kandang sudah kita siapkan, sekarang mencari indukan. Dalam mencari indukan itu ciri-ciri yang nantinya kira-kira itu bisa diternakkan sama kita, dan itu yang kemungkinan besar bibit itu bisa kita tangkarkan. Mengenai materi indukan yang akan kita tangkarkan, seperti yang saya jelaskan di depan, macam-macam ya. Kita memilih dari terah lapangan atau terah prestasi, atau dari terah ekor panjang. Nah, di kandang kami di Karunia BF ini kita fokus ke terah lapangan atau terah prestasi. Untuk memilih materi yang terah prestasi di penangkaran kami, yang pertama adalah dari gaya tarung ya, dari sifat faktor dan gaya tarungnya dia, itu yang pertama. Yang kedua dari suara, dari power, dari ketebalan suara. Jadi prioritas utama di kandang kami adalah karakter tarung yang neken, yang
mukul, yang kedua adalah dengan power yang dasar. Nah, dua itu yang kita jadikan maskot untuk pemilihan indukan di penangkaran kami. Oh ya, ini tadi kan sudah dijelaskan terkait pemilihan indukan ya. Pemilihan indukan kalau di Karunia BF ini itu memilih indukan yang dari ini ya, jalur prestasi ya. Iya, jalur prestasi. Katakanlah indukannya itu adalah indukan yang sudah prestasi di lapangan. Iya, Seperti itu. Itu kalau seandainya berarti kalau kita memilih indukan dari prestasi itu kita ini ya tidak ekor panjang atau ini nggak terlalu kita pikirkan. Yang penting dia punya prestasi di lapangan begitu ya. Mungkin bisa dijelaskan itu mungkin perbedaannya antara prestasi sama indukan yang ekor panjang. Untuk indukan yang prestasi, ya indukan yang sudah juara di berbagai kontes, baik kontes di Lakber, Lakpres atau di event-event nasional. Tapi untuk penangkaran kami, kita masih menangkarkan di kelas regional saja ya, di kelas-kelas event di wilayah, nggak sampai ke nasional karena keterbatasan skill kami untuk menangkarkan atau modal yang diperlukan untuk menangkarkan burung yang terah dari nasional. Tapi mungkin ini Cak Kosa ini kalau bolo-bolo Kicomania ini mungkin kalau yang bagi pemula kan dia katakanlah yang belum bisa atau mungkin yang nggak terbiasa di lapangan, mungkin dia kalau pakai jalur yang ekor itu tadi itu pemilihan bibitnya itu kita pemilihannya itu kalau yang jantan seperti apa, kalau yang betina seperti apa, dan yang kemungkinan besar nanti bisa ditangkarkan itu ciri-cirinya seperti apa? Iya, kalau di jalur ekor ya kita pilih dari ekor yang panjang ya, dikategorikan ekor panjang kalau sekarang ini ya 30 up, jadi yang terah dari terah import. Ekornya itu yang panjangnya 30 ekor gitu 30 cm 30 cm. Ya, itu untuk pejantan. Yang jantan. Untuk betinanya ya ekor 17 lebih itu yang. Kalau kita nyari ekor yang 30 itu masih ada ya? Banyak sekarang untuk terah import banyak, tapi kalau lokal asli di Indonesia itu sudah jarang. Oh sudah, tapi masih ada ya kalau saya masih nyari gitu ya masih ada. Tapi kalau rata-rata Cak Kosa ini, kalau rata-rata mungkin ini bolo-bolo Kicomania ini kalau katakanlah mau cari indukan yang ekor panjang dulu kan mungkin butuh proses ya. Iya. Maksudnya proses apa aja ya, mungkin yang kita nyari indukan yang sekiranya mudah didapat lah. Sebelum nanti ke nyari yang ekor panjang kita ini seperti apa? Ya. Jadi gini ya, untuk bolo Kicomania yang ingin breeding bagi pemula, satu pemula indukan jantan itu harus mempunyai mental tempur yang bagus. Maksudnya gini, banyak burung yang mempunyai materi yang bagus, tapi dia kurang di mental, jadi kurang di karakter bertarungnya kurang. Jadi yang pertama yang burung yang ditangkarkan bagi pemula, kalau kita ndak bisa membeli burung yang prestasi, yang ekor panjang dan prestasi, kita pilih burung yang punya mental yang bagus. Itu untuk pejantannya ya? Untuk pejantan. Mental yang bagus bisa dilihat dari ketika burung itu kita dekatkan dengan burung yang sejenis, yang sama, dia langsung tarung. Meskipun materi yang dikeluarkan seadanya, nggak bagus. Tapi minimal dia sudah kelihatan mentalnya itu kalau ada burung lain sama-sama jantannya, dia keluar fighternya, ya, itu satu. Itu yang pertama itu ya. Untuk yang ditangkarkan itu wajib itu. Untuk yang mental bagus. Yang kedua adalah power suara, ketebalan suara. Oh gitu. Jadi ketebalan suara bisa dilihat jika dia mengeluarkan materi atau dia berbunyi di telinga ini sudah kayak apa ya? Kayak mau jebol rasanya itu. Nah, itu berarti itu bolomannya nanti kalau nyari indukan jantannya seperti tadi. Jadi yang pertama punya fighter, yang kedua
mempunyai suara yang tebal. Kalau kita dengarkan itu di telinga ya lumayan agak benging gitu ya. Mungkin yang ketiga untuk yang betina, bagi yang pemula bolo keco mania pemula ini, betinanya cari yang kelawu, kalau bisa yang bulunya itu agak kelawu. Karena apa? Betina yang bulu kelawu ini satu, mudah dijodohkan, yang kedua pintar merawat anakan, dan jarang lah untuk betina yang kelawu ini trouble, jarang. Tapi kalau betina yang mempunyai bulu yang seperti jantan yang hitam pekat, wah itu nanti sulit dijodohkan, dan merawat anakannya pun agak sulit itu. Ini untuk proses penjodohannya. Ini kalau kita bibitnya sudah dapat, jantannya sudah dapat, betinanya sudah dapat, proses penjodohan ini kira-kira dibutuh cara penjodohannya itu seperti apa, dan yang dibutuhkan dalam penjodohannya itu berapa yang dibutuhkan. Untuk proses penjodohan murai batu ini tergantung dari karakter masing-masing burung. Ada yang hitungan hari, ada yang hitungan minggu sampai bulan, dan juga ada yang hitungan jam. Jadi tergantung dari karakter burung masing-masing. Pada intinya proses penjodohan ini kedua burung harus sama-sama siap. Yang jantan sudah berumur 1 tahun lebih, yang betina juga sudah berumur minimal 6 bulan. Jadi bulu lepas trotol sudah bisa dijodohkan. Proses awal penjodohan adalah pendekatan antara jantan dan betina dalam 2 tempat yang berbeda. Jangan satu wadah jadikan satu tempat, jadikan satu, jangan. Jadi 2 kandang gantung yang berbeda kita dekatkan. Jadi kita pantau reaksinya masing-masing burung itu seperti apa. Kalau burung sudah berjodoh, pasti dia akan tidur berdampingan. Untuk perawatan hariannya, kalau kita mau menangkarkan ini burung, itu seperti apa? Perawatan hariannya itu pakannya apa aja, terus kasih makannya itu berapa kali, mungkin minumnya seperti apa, atau mandinya juga seperti apa. Mari kita tanyakan. Di kandang penangkaran, pola makannya itu kasih kebutuhan protein yang tinggi, ya. Seperti apa itu? Yang pakan protein yang tinggi itu wajib. Kroto itu wajib ya. Kroto wajib, jangkrik juga wajib. Kroto wajib, jangkrik wajib. Terus kasih cacing. Cacing juga. Cacing wajib harian? Kalau cacing tidak wajib. Tergantung sikon aja. Terus kemudian ulat, kasih ulat. Ulat apa? Ulat jongkong, kandang. Kalau di musim panas biasanya itu ulat bisa tidak diberikan. Kalau di kami ulat tidak diberikan. Tapi kalau musim penghujan seperti ini, ulat jongkong kita berikan. Untuk pemberian pakan itu kita kasih pagi, ya. Kita kasih pagi. Pagi. Iya, semuanya kita kasih ke pagi. Ya, kita asumsikan itu sampai sore itu masih ada. Jadi biasanya porsi jangkrik yang kita kasih lebih. Untuk kerutu ya sekedar untuk dimakan untuk pagi itu, untuk indukan kedua itu dimakan habis, nggak usah kasih lagi. Tapi untuk jangkrik kita berikan lebih supaya sore masih ada. Terus yang paling penting lagi adalah air minum. Kalau bisa air minum di kandang penangkaran itu setiap hari kita ganti. Gitu. Untuk di sini kan air minumnya pakai cepuk. Ini cepuk ini di samping juga buat minum, juga bisa buat mandi si burung. Jadi setiap hari pagi itu pasti kita ganti dengan air yang bersih, air yang baru. Sekarang yang mau kita tanyakan lagi, ini kalau sebenarnya burung sudah berjodoh, sudah ada di kandang, sudah di pola perawatannya sudah sesuai, kira-kira produksinya burung itu dalam 1 bulan itu bisa berapa kali, atau mungkin anakan yang dihasilkan dalam 1 bulan itu bisa berapa ekor? Untuk hasil produksi itu kita hitung gini. Kalau kami kan nggak pernah menghitung sebulan berapa kali ya. Kalau perkiraan kami ya 1,5 bulan itu bisa panen 2 kali. Jadi siklusnya seperti ini. Kalau sudah berjodoh, bertelur,
itu proses pengeraman di khususnya murai batu itu kan 11 hari. Setelah 11 hari ngeram, kemudian netas. Lah untuk dirawat induknya itu perkiraan 7 hari. Jadi 11 hari tambah 7, 18 hari. Setelah dirawat induknya 7 hari, kita ambil indukan trotol itu, kita ambil, kita rawat di rumah. Maksudnya kita pisah sama induknya, kita rawat sendiri. Kita cucu secara manual, tidak cucu sama induknya. Jadi dirawat induknya cuma 7 hari, kemudian kita ambil. Dan setelah 7 hari itu induknya biasanya nelor lagi. Nah, dari panen ini kira-kira dalam 1 bulan setengah itu kan 6 ekor itu tadi. Iya. Itu kalau hasil dari panen kita ini, kalau seandainya kita hitung-hitung nilainya diuangkan itu dalam 1 bulan bisa berapa itu kira-kira? Jadi gini ya, untuk penjualan dari produk ini khususnya kalaunya BF loh ya, saya enggak ini saya jelaskan di penangkaran kami sendiri. Kita jual anakan yang jantan itu kisaran 2 juta sampai 2.500.000. 1 ekor ya itu? 1 ekor. 1 ekor 2 itu juta sampai 2.500.000. Iya. Umur berapa sih? Itu usia 2 bulan. 2 bulan. Usia 2 bulan. Untuk yang betina kita jual 1 juta sampai 1.500.000. Usia sama, usia 2 bulan. 2 bulan. Ini hobi ya? Hobi Hobi yang akhirnya bisa menghasilkan secara ekonomi juga ternyata menghiburkan juga gitu. Jadi bagi bolomania, khususnya bagi pemula, apabila tertarik dengan penangkaran ini, ya mulailah untuk membangun itu yang tahap-tahapannya sudah disampaikan tadi. Mungkin ada lagi yang ini ditambahkan Kak Kosa ini? Iya, ini ya, kalau kita khususnya di kami ya, khususnya saya pribadi ya, hobinya kesampaian, hobinya dapat, keuntungannya juga ada gitu ya. Alhamdulillah juga. Jadi hobi tersalurkan, keuntungannya juga ada. Ya itu. Jadi itu kalau Kicomania, kita sampaikan terima kasih kepada Cak Kosa ini sudah meluangkan waktunya untuk membagikan ilmu dalam penangkaran murai batu ini, dan semoga ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi yang pemula untuk menangkarkan murai batu ini. Dan mungkin cukup sampai di sini ya untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Kosa ini. Terima kasih kembali.